Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwatal akhwat azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan bahasan terakhir dari pembahasan seputar pernikahan. Bab nafaqat lizawjat wal aqarib wal mamalik wal hadana. Bab nafkah untuk istri, kerabat, budak dan masalah pengasuhan. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Ala al-insan nafaqatu zawjatihi wa kiswatuha wa maskanuha bil ma'ruf." Wajib bagi seorang untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan juga pakaian, tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf. Dan ma'ruf di sini tidak ada ketentuannya. Ini tergantung kepada kemampuan suami, sebagaimana perkataan Syekh, bihasabi hali zauj, sesuai dengan keadaan suami. Jika suami ini termasuk yang penghasilannya menengah ke atas, maka boleh istri untuk minta nafkah yang agak lebih. Tetapi kalau suami ini penghasilannya pas-pasan atau mungkin di bawah ekonomi kelas menengah ke bawah, maka hendaknya istri ini menerima nafkah sesuai dengan kemampuan sang suami. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan untuk memberikan ini nafkah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan bagi orang yang ini dibatasi rizkinya, maka hendaknya dia berimpak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dia diberikan. Kemudian kata Syekh, wa yalzimu bil wajib min dzalika idza talabat. Dan hukum beri nafkah di sini hukumnya wajib jika dia diminta. Adapun jika ada seorang suami yang dia enggan memberikan nafkah kepada istrinya, maka boleh bagi istrinya untuk mengambil nafkah dari sang suami tanpa sepengetahuan sang suami, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun bintu Utbah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah untukmu dan untuk anakmu secara ma'ruf. Wa fi hadis Jabir alladzi rawahu Muslim, dan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi istri-istri kalian ini wajib diberikan rezekinya atau nafkahnya dan juga pakaiannya dengan cara yang ma'ruf. Dan memberikan nafkah di sini ini tidaklah gugur dengan bekerjanya sang istri, atau sang istri dia termasuk orang yang berkecukupan dan mempunyai profesi. Tetap bagi suami untuk memberikan nafkah di sini, kecuali jika sang istri menolak untuk diberikan nafkah. Tetapi satu hal di sini, hendaknya dia bekerja keluar rumah ini dengan izin dan ridho dari suaminya tersebut. Kemudian berkata Syekh, wa 'alal insan nafaqatu usulihi wa furu'ihi al-fuqara idza kana ghaniyan. Wajib bagi seseorang untuk memberikan nafkah kepada usulnya. Usul di sini adalah bapak, ibu, kakek dan ke atas jika mereka memang fakir. Dan syaratnya ini sang suami atau sang anak yang berikan di sini dia memang punya kelebihan harta. Idza kana ghaniyan, jika dia kaya atau memiliki harta yang banyak, sebagaimana firman Allah tadi, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan harta tersebut. Kemudian juga wajib untuk memberikan furuknya. Furuk di sini adalah anak-anaknya atau cucu-cucunya atau ke bawah jika mereka memang belum mampu untuk mencari nafkah sendiri, atau anaknya sudah besar tetapi mungkin dia
ini cacat atau memiliki kekurangan sehingga tidak bisa untuk mencari nafkah sendiri, maka di sini wajib bagi orang tua yang punya harta untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya. Para ulama di sini berbeda pendapat bagaimana jika anaknya sudah bisa mencari penghasilan sendiri, tetapi sang anak tersebut dia masih fakir. Dia fakir. Ini sebagian ulama mengatakan ini tidak wajib diberikan, tapi sebagian mengatakan juga wajib. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Hindun, khudhi ma yakfiki waladiki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dan cara yang ma'ruf. Dan anak di sini masuk apakah anak itu sudah masih kecil maupun sudah dewasa tetapi dia fakir atau tidak punya harta sama sekali. Kemudian berkata Syekh, wa kadzalika man yarisuhu bi fardin aw ta'sibin. Demikian juga ini wajib berikan nafkah kepada karib kerabat yang bukan usul maupun bukan furu' tadi, yang dia itu mewarisi dengan fardu atau dengan asobah. Ini jika memang dia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tersebut jika orang tersebut sudah meninggal dunia. Wa fil hadis lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Dan dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, bagi budak ini juga berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Wa la yukallafu minal amali illa ma yutik. Dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang dia tidak sanggupi. Wa in talaba tazawwuj zawajahu ujuban. Dan jika dia meminta, di sini itu anak atau budak meminta untuk dinikahkan, maka wajib bagi orang tua untuk menikahkannya. Sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah orang masih sendiri di antara kalian. Dan di sini adalah perintah. Walal insan ayyukita bahaimahu ta'aman wa syaraban. Dan bagi seseorang hendaknya tetap memberikan ini makanan kepada hewan ternaknya atau binatang-binatang peliharaannya, baik itu makanan maupun minuman. Wala yukallifuha ma yadurruha. Dan tidak boleh binatang tersebut ini dibebani dengan suatu pekerjaan yang membahayakan dia walaupun dia binatang. Wa fil hadis kafa bil mar'i isman ay habisa amman yamliku qutahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, cukuplah seorang mendapatkan dosa jika dia menahan atau tidak memberikan ini nafkah kepada orang-orang atau kepada binatang peliharaan yang itu wajib dia berikan makanan. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala berlanjut kepada pembahasan yang terakhir, masalah pengasuhan. Wal hadanah hiya hifdhut tifli amma yadurruhu. Hadanah adalah menjaga anak dari sesuatu yang membahayakan dia, wal qiyamu bimasalihi, dan berusaha untuk memberikan pendidikan atau mengasuhnya dengan baik. Ini dikenal dengan istilah hadanah. Wa hiya wajibatun ala man tajibu alaihi an-nafaqah. Dan ini hukumnya wajib mengasuh anak ini bagi orang tua yang memberikan dia nafkah. Walakin al-um ahaqqu bi waladiha dzakaran kana aw unsa in kana duna sab'a. Tetapi di sini kalau sang anak dia masih di bawah umur 7 tahun, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya, baik itu dia laki-laki maupun perempuan. Dan hak di sini diberikan kepada ibu di sini karena ibu lebih sabar dan lebih dalam kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang masih kecil. Ini sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Amr, anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna bani hadza kana badni lahu ya. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya anakku ini
dia saya kandung, wasadi lahu siqa, saya juga menyusuinya, wa hijri lahu hiwa, dan dia saya asuh, wa inna abahu talaqani, dan bapaknya menceraikan saya, wa arada yantazi'ahu minni, dan ingin untuk merebutnya dariku. Faqala la Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, anti haqqu bihi ma lam tankihi, engkau lebih berhak untuk mengasuhnya daripada mantan suamimu selama engkau belum menikah. Selama engkau belum menikah. Adapun kalau si perempuan sudah menikah, maka sebagian ulama mengatakan hak kepengasuhan itu berpindah ke bibi atau kepada nenek dari pihak ibu tersebut. Sebagian juga mengatakan hak pengasuhan itu kembali kepada bapaknya. Namun jika suami baru dari ibunya ini mengizinkan untuk mengasuh sang anak, maka ini justru yang terbaik. Ini yang terbaik dan bisa untuk dijadikan solusi. Kemudian kata Syekh, fa idza balagha sab'an, jika sudah mencapai umur 7 tahun anak tersebut, fa in kana dzakaran khuyyira baina abawayhi, jika dia laki-laki maka dia diberikan pilihan mau ikut kemana, apakah ikut bapak atau ikut ibu. Fakana ma'a man ikhtara, itu tergantung pilihan dia. Dan sebagaimana kisah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 orang ini, laki-laki dan perempuan yang sudah bercerai, kemudian ingin memperebutkan seorang anak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hada abuka wa hadhihi ummuka, ini bapakmu dan ibumu, fakhudh biyadi ayyihima syi'ta, silahkan engkau ikut mana yang engkau sukai. Fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi, maka sang anak ini ikut kepada, fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi, hanya sang anak ini mengambil tangan ibunya dan pergi bersama ibunya. Hadis ini disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Kemudian berkata Syekh rahimahullah taala, wa in kanat unsa fa indama yaqumu bi maslahatiha min ummiha aw abiha, adapun jika anak tersebut itu perempuan, maka mana yang lebih perhatian kepada kemaslahatan dirinya, baik itu dari pihak ibu maupun bapak. Wala yutrakul maghdun biyadi man la yasunhu wa yuslihuhu, dan tidak boleh meninggalkan anak yang itu wajib untuk diasuh dan diserahkan kepada orang-orang yang tidak bisa menjaganya dan tidak bisa memperbaiki keadaannya atau mendidiknya, terutama dalam masalah agama. Ini anak yang dibiarkan tanpa dididik dengan akhlak yang baik dan akidah yang baik, maka tentunya orang tuanya ini berdosa. Sebagaimana keumuman sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayudayya man yakut, cukuplah seorang itu mendapatkan dosa jika dia menyanyiakan orang yang dalam tanggungannya atau orang yang itu wajib dia asuh dengan cara yang baik. Inilah pembahasan terakhir dari bab ini, yaitu bab nafkah kepada istri, kerabat, budak, dan masalah pengasuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dalam agama ini. Allah faqihna fi din, alimna ta'wil. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.